Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Nama emitennya adalah ISSP, BBRM, dan MTEL ya. Kita akan lihat dari segi fundamental khususnya value investing. Pembahasan kita ini adalah untuk edukasi atau juga sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Baik. Bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, kita punya dua data ya untuk ISSP ini, triwulan 1 dan triwulan 2. Dari data book value ini ada penurunan Rp1, anggap sama saja ya. Kemudian dari segi IPS-nya juga tetap ya. Namun dari harga ada penurunan. Aset lancarnya meningkat, hutangnya turun. Oke, dan lain-lain. Jadi dari semua data ini ya, di triwulan 1 itu keuntungannya 10%, triwulan 2 juga 10%. Ini sama ya. Saya mungkin mengatakan bahwa triwulan 1 dan triwulan 2 ini kayaknya sama saja ya, begitu. Tidak ada perubahan yang signifikan nih kalau menurut saya. Baik, kita lanjut ke pembahasan value-nya dulu. Yang pertama ya, dari segi nilai buku ini sangat masih di bawah ya, diskonnya 58%. Kemudian dari segi maksimal beli 702 ya, sekarang baru 274. Berarti dari segi value sangat murah. Saya katakan sangat murah ya. Kemudian dari segi dividen, perusahaan membagikan dividen 21,74, ini di bawah 30 sebenarnya ya. Di bawah 30%. Kemudian di 21,7 ini sudah 5,5, dividennya besar ya. Meskipun kecil, tapi kalau kita setarakan dengan 30 malah dia semakin meningkat 7,8 ya. Jadi DPR kecilnya ini kalau menurut saya ya memang kecil, tapi kalau disetarakan 30 malah dia sebenarnya jauh lebih besar lagi sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya untuk perusahaan ini dari segi valuasi masuk kriteria, dari segi dividen pun masuk kriteria, meskipun di sini kurang dari 30, tapi sebenarnya potensinya jauh lebih besar daripada itu ya. Dari segi ketahanan ini semuanya oke ya. Keempat-empatnya oke, baik free cash flow, cashnya, aset lancarnya, hutangnya, ini semua oke. Kemudian dari segi kepemilikan juga hanya 42% ya yang ditradingkan, dan yang di non marketnya ini 33. Ini sangat-sangat ideal kalau menurut saya ya. Dan juga dari 42% itu ya, asingnya di sini sekitar 15% ya. 15% dari 42 itu berapa ya? 15/42 sekitar 35% ya. 30%-nya itu asing ya. Asing ada 35%-nya. Jadi di sini mungkin pergerakan asing juga ada sedikit banyak mempengaruhi juga ya. Sedikit banyak mempengaruhi juga. Kalau menurut saya pribadi ini ya. Oke, saya kasih data. Kita buat dulu seperti ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat ya, artinya mungkin tidak sama tiap orang, bahwa perusahaan ini sebenarnya layak investasi ya. Dengan data sekarang ini layak investasi ya. Di tahun sebelumnya kalau tidak salah itu dividennya 13% saja ya.
sorry, 13% ya. Nah sekarang 21 ini layak invest kalau menurut saya. Tinggal langkah berikutnya adalah mungkin kita mengecek juga di seperti biasa, kalau mau pun technical analysis boleh dicek dari support resistannya. Kemudian yang paling penting adalah cek GCG-nya, cek corporate governance-nya ya, manajemennya, direksi ataupun komisarisnya apakah masalah atau tidak, ataupun juga perusahaannya apakah ada kasus hukum atau tidak. Bila semuanya clear, berarti emiten ini layak dilanjutkan ya. Boleh selanjutnya melihat technical analysis ataupun sudah berkeyakinan di sini, silahkan ya. Itu yang dapat saya pahami ya, tapi paling penting tadi adalah cek GCG-nya ya. Karena langkah terakhir adalah cek GCG. Sebagus apapun ya, sebagus apapun sebuah emiten dari segi valuasi ataupun fundamentalnya, tapi kalau GCG-nya tidak bagus maka sepatutnya lah kita menghindari ya. Lanjut yang kedua, ini BBRM ya, Pelayanan Nasional Bina Buana Raya ya, penyewaan kapal kepada pelanggan dengan sistem sewa pengangkutan dan penyewaan berbasis waktu. Baik, BBRM kita punya satu data ya, ini untungnya ya 20%, terbaca di sini untungnya 20% karena EPS-nya 14, book value-nya 66. Jadi 20% sampai 21% ya. Ini sangat besar sekali. Lainnya kita akan cek bahwa dengan untung yang besar ini dan harganya di bawah setara ya, setara dengan nilai bukunya ya. Sehingga yang terjadi adalah berdasarkan nilai buku perusahaan ini ya sudah dihargai 0,9 di bawah dari 9% di bawah nilai bukunya ya. 9% di bawah nilai bukunya. Maksimal beli 140, sekarang 61, sehingga valuasinya murah. Jadi simpulan kita ya, dari segi book value ataupun maksimal beli ini masih murah. Namun tidak dibarengi dengan pembagian dividen. Tahun sebelumnya kalau tidak salah ini mereka membagikan dividen ya, sekitar 29 atau 30% lah. Tapi tahun ini belum atau tidak membagikan ya. Jadi ini termasuk ada penurunan berarti ya kalau menurut saya ya. Kalau salah nanti silahkan dikonfirmasi silahkan di komen ya. Jadi simpulan awal kita di sini bahwa valuasinya murah tapi tidak dibarengi oleh dividen. Ini yang seperti ini biasanya ya, seperti biasa bahwa harga ini turun biasanya ya, kalau seperti ini turun jauh sehingga sangat di bawah, menjadikan valuasi murah namun tidak dibarengi dividen. Akhirnya resikonya adalah harga tidak kemana-mana. Kalaupun misalnya harganya naik bagus, tetapi kalau harganya tidak kemana-mana maka kita tidak punya exit strateginya, dalam artian bahwa setiap tahun tidak ada jalan keluarnya, kita hanya menunggu ya. Kalau ada dividen kan tentu saja ada jalan keluarnya. Baik, dari segi ketahanan ini oke semua ya, aset lancarnya lebih dari 10%. Aset lancarnya ini malah 14 kali lipat. Kemudian free cash flow-nya 10%. Utangnya oke. Jadi
simpulannya ketahanan perusahaan oke, dan juga kepemilikan ini oke, walaupun jumlah non warkatnya hanya 8%. Itu masih dalam kategori di bawah 10 ya, mungkin ada volatilitas yang bisa cepat naik atau turunnya ya. Baik, sekali lagi berdasarkan data ini ya, saya mengambil resumenya ya. Saya mengambil resumenya sebagai berikut. Bahwa semuanya dari segi IPS ini oke ya, dan harga sudah di bawah, lain-lainnya tidak ada masalah, berarti hanya konfirmasi dari segi dividen saja lagi perusahaan ini ya. Jadi hanya satu konfirmator ini saja ya sebenarnya. Andai kata ada dividen yang memenuhi kriteria, maka sudah menjadi emiten yang layak untuk diinvestasi. Misal 20%, masih kecil, 25%, di 25% pun itu sudah masuk kriteria sebenarnya ya. Di 25% sudah masuk, apalagi kalau 30 ya. Ini bawah lagi. Apalagi kalau 30%, tentu saja ini sangat besar sekali ya. Baik, itu tadi pembahasan kita untuk BBRM ya. Hanya satu saja yang kita konfirmasi ya. Lanjut terakhir, ini Daya Mitra Telekomunikasi atau MTEL, anak usaha dari Telkom ya. Kita juga punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Book value-nya menurun, IPS-nya naik dikit, harganya naik agak banyak. Kemudian di sini aset lancar jadi masalah ya, aset lancar jadi masalah. Baik, kita lihat dulu yang pertama bahwa triwulan 1 keuntungannya 5%, triwulan 2 keuntungannya 6%. Berarti perusahaan ini secara untung bersihnya masih di bawah 10% ya. Baik, kita bahas dulu dari segi book value, ini sudah 70% lebih mahal daripada nilai bukunya. Tapi dan untuk kriteria ini masih wajar. Maksimal beli 246, sekarang sudah 600-an, berarti 1,7 kali lebih mahal. Jadi dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa valuasinya mahal ya, Namun mereka membagikan dividen ini cukup royal ya, 76%. Dibanding tahun sebelumnya hanya 20% ya. Namun dari 76 itu tadi ya, hanya 2,75% dividen yieldnya, berarti kurang dari inflasi ya. Kalau kita berinvestasi di sini berarti return kita kurang dari inflasi. Ya, mungkin kalau seperti itu harapannya ya di capital gain ya. Mari lanjut. Yang pertama tadi valuasi mahal, kemudian dividen ini termasuk kecil. Dari segi ketahanan perusahaan berikutnya ya, ini 3 lainnya oke, hanya aset lancarnya yang ini sangat jauh di bawah ya. Meskipun aset lancarnya ada peningkatan 8% dari 20 jadi 28, tetapi masih sangat jauh di bawah. Memang perusahaan bergerak di bidang teknologi ini selalu padat modal ya, selalu menghendaki modal yang besar. Oleh karena itu dari sinilah mungkin salah satu awalnya kenapa untungnya jarang bisa besar ya. Jadi satu tadi untuk
ketahanan ada di aset lancarnya. Yang lainnya tidak masalah, non warkat 16 oke. Namun di sini yang perlu concern juga adalah bahwa asing dari 28% itu asingnya 14%, 15%. Ya, dari 28% ini asingnya 15%, berarti lebih dari separuh ya di sini asing. Berarti pergerakan asing di sini menentukan juga naik turunnya harga ya. Istilah kerennya itu mungkin bandarmologi ya, mereka memperhatikan pergerakan asing di sini. Menunggu. Yang pertama tadi karena untungnya kecil, otomatis ini yang pertama ya. IPS-nya harus membaik ya di atas 10%, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja harga ya. Itu ada dua pilihan, bisa harganya yang turun atau IPS-nya yang naik. Bahkan kalau kombinasi keduanya itu jauh lebih baik, IPS-nya naik, harganya turun. Nah, maka itu akan makin memperbesar tingkat valuasinya menjadi membaik. Yang kedua, untuk dividen tadi kita tidak membahas dulu karena terkait dengan IPS dan harga tadi ya. Kalau itu diperbaiki otomatis dividennya juga membaik. Yang kedua ini yang penting bahwa aset lancarnya ini ya, supaya jangan di 28%, minimal 100 ya. Ini sangat banyak sekali yang diperlukan untuk menambal ya. 72% untuk menambal untuk bayar hutang berikutnya ya. Baik, untuk MTAL ini ya, menunggu IPS-nya dan harganya menjadi baik, kemudian hutang juga menjadi lebih berkurang ya. Baik, kita sudah membahas 3 saham yaitu ISSP, BBRM dan MTAL. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan perintah untuk beli atau jual. Ini adalah edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.